Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Abdur Arsyad, Benediktus Siregar, David Nurbianto, Kukuh Adi, Priska Barusegu. Keadilan sudah mati di negara ini gitu. Kalau misalkan nanti kita sudah setara nih, laki-laki dan perempuan. Kira-kira menurut Nona Priska, apa yang dibutuhkan perempuan dari seorang laki-laki? Bicara, naik aja. Mau bilang Indonesia emas 2045. Kalau terus begini, Indonesia hijau. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga sehat dan semangat selalu. Bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, episode kali ini kita akan mendengarkan keresahan-keresahan dan problematika kehidupan di negeri tercinta kita. Bukan hanya satu bintang tamu, tapi kali ini spesial untuk Anda. Ada 5 bintang tamu sekaligus panelis di Q&A pada hari ini. Dalam episode Merdeka Tertawa, kita akan mengajak pemirsa untuk tertawa bersama di momen 78 tahun Indonesia Merdeka. Langsung saja kita undang bintang tamu kali ini. Yang pertama kita undang Kukuh Adi. Kuku, apa kabar? Silakan duduk. Baik, yang kedua, Abdur Arsyad. Halo teman-temanku. Waduh, apa? Silakan. Mari, mantap. Lebih semangat lagi ya. Yang ketiga, Benediktus Siregar. Gak usah tepuk tangan. Kode caleg ini ya, atau gimana? Bukan. Gak usah kalau ini. Selanjutnya, Priska Barusegu. Aduh. Dan one and only, David Nurbianto. Waduh. Teman-teman, apa kabar ini teman-teman panelis? Baik Kakak Yo. Baik. Sebagai komika atau mungkin influencer, dedikasi apa sih yang sudah diberikan? Dedikasinya apa ini Pak? Dedikasi yang sudah kita berikan kepada negara ini adalah kita... Kalau Mas David, jangan pura-pura nggak dengar, giliran ditanya dedikasi langsung kayak pura-pura nggak dengar. Dedikasinya apa nih sudah diberikan kontribusinya? Saya sendiri belum merdeka sekarang nih. Belum merdeka dari apa? Dari istri saya. Baik, tepuk tangan. Langsung saja kita mau vote nih untuk tantangan yang pertama ini. Enaknya kita kasih ke siapa ya teman-teman? Yang putih bersih aja. Yang putih bersih? Ya. Mas, putih bersih mas, gitu ya. Itu Maksudnya bajunya putih semua gitu kan? Oke, untuk giliran pertama kita sambut Kukuh Adi. Silakan. Karena ini giliran pertama Kukuh Adi, saya yang akan pilih nomor boxnya ya. Saya suka nomor 1, kita buka di balik box nomor 1. Oke, kritik gelitik. Nah, kita akan tanya kepada Kukuh Adi, kalau boleh dikasih kesempatan, kan suka kritik nih di konten YouTube-nya juga suka ngeritik, nggak takut dipolisikan? Takut hanya kepada... Ya, takut. Jadi harus dijaga. Enggak, apa maksudnya? Tergantung kadarnya. Jadi kalau bisa... mengkritiklah sampai orang yang dikritik itu tidak tahu dia dikritik. Kita mau kasih kesempatan juga bintang tamu kita untuk menyuarakan keresahan kritiknya atau mungkin juga makna kemerdekaan ini apa sih buat dia. Langsung saja kita sambut semangatnya untuk Kukuh Adi. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita semua sudah merdeka sekarang ya.
Tapi apakah kita sudah merdeka dari mengkritik? Nah, tergantung. Karena banyak yang ngekritik itu tidak apa-apa, banyak juga yang ngekritik kena pidana. Ya. Tergantung semuanya. Kita tidak ada batasannya, kita nggak tahu kadarnya seberapa. Ada yang tersinggung, ada juga yang enggak. Tapi jadinya banyak yang cari aman aja. Tahu nggak orang-orang yang cari aman yang nyebut-nyebut negara lain? Saya sih nggak berani, karena takut perang sama negara-negara itu. Tahu kan yang suka-suka model, ih negara nggak bener ini. Negara api, ya, gitu-gitu, tau kan? Dasar negara nggak becus. Negara Wakanda. Keadilan sudah mati di negara ini, gitu. Negara Konoha, gitu. Saya sih nggak siap, saya nggak siap. Gimana kalau negara-negara itu tersinggung? Apakah kita siap berperang dengan mereka? Belum tentu. Nggak, belum tentu. Contohnya, kita mengledek-ledeki negara-negara yang tidak becus itu pertama adalah negara api. Negara api itu sakti semuanya. Satu negara sakti semuanya. Kita belum tentu sakti. Karena yang sakti kan cuma mayoritas ya. Ya. Sama siapa lagi? Sama negara Wakanda. Mereka bisa berubah-ubah menjadi Black Panther. Kita nggak bisa berubah-ubah. Karena yang bisa berubah-ubah tuh cuman omongan caleg yang terpilih, ya kan? Iya kan? Nggak ada itu. Yang terakhir, negara Konoha, saya nggak siap berperang sama Konoha. Karena mereka ninja, ya kan? Mereka ninja. Mereka bisa menghilangkan diri. Kita menghilangkan diri nggak bisa. Mungkin dulu bisa, tapi bukan diri sendiri yang dihilangkan, orang lain ya. Maksud saya Deddy Corbuzier ya. Tahu kan Deddy Corbuzier kan dulu pesulap, sekarang jadi menghilangkan rezeki orang saja dia sekarang ya. Itu aja dari saya. Oke. Semoga kita semua bisa mengkritik ya. Terus Kak, kalau lihat sosok Kuku Adi ini, apa sih yang ingin disampaikan atau dikritik dari sosok Kuku Adi ini? Kalau pikirannya sedikit banyak kita tahu ya. Bang Kuku, kalau saya lihat-lihat kan konten Bang Kuku tuh berani-berani banget tuh. Ya kan, kayak nantang orang banget tuh. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira di zaman sekarang ini emang masih aman ya kita buat ngeritik, terutama kritik pemerintah dan penguasa gitu? Sebenarnya pemerintah itu adalah corong dari kebangsaan. Semua aspirasi rakyat itu datang ke pemerintahan. Biarpun bagaimana, merekalah yang mewakili kita semua. Sehingga jika ada hal-hal yang menurut kita itu tidak pas, kita sebagai masyarakat bolehlah mengkritik, tapi Kaget. pakailah kata-kata Konoha, Wakanda, Samaran gitu ya. Iya. Kenapa? Kalau menyamarkan nama orang, nama negara itu memangnya kenapa? Apakah itu untuk menghindari jerat hukum? Kan biasanya dikit-dikit kalau sebut nama orang, waduh langsung dilaporkan pencemaran nama baik kalau mengkritik. Atau takut gitu? Ya. Apa ya? Oke. Baik, David silakan. Giliran. David. Ya. Semisalnya kritik lu kebablasan, lu lebih milih dijerat UU ITE atau dipersekusi? Pertanyaan yang sulit sekali. Kayaknya persekusi aja deh. Karena persekusi bisa klarifikasi, UU ITE klarifikasi sampai mulut berbusa juga tetap kena. Ya. Oke, sedikit Benny. Kalau misalnya Anda kan suka mengkritik orang, dan kritikan Anda itu benar sesuai fakta, tapi yang Anda kritik tuh nggak terima. Misal mau dilaporkan UU ITE lah misalnya, Anda memilih minta maaf sambil nangis-nangis atau tetap mengkritik? Tergantung. Kalau pada akhirnya perdamaian itu terjadi, saya akan meminta maaf sambil menangis-nangis gitu. Tapi kan kritik Anda benar dan orang itu salah. Tapi apalah artinya benar dan salah di mata yang kuasa? Ya kan? Semua manusia martabatnya sama. Benar salah itu relatif. Oleh karena itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, jadi saya ingin minta maaf sambil nangis-nangis saja. Dan duit 4 miliar ya. Oke, baik. Cepat, download Metro TV Extend sekarang. Follow up, Senin hingga Jumat, live jam 3:30 sore. Nah, selanjutnya box nomor berapa? Akar kuadrat dari 81. Kita hitung dulu ya. 9. Berapa Kuku? 9. 9. Kita buka box 9.
Suara perempuan. Oke, isi boxnya pilih siapa? Untuk satu-satunya perempuan yang membawa suara perempuan malam ini, Priska Barusegu. Oke, baik. Priska. Silakan bertukar tempat duduk. Saya seorang perempuan, terakhir sebagai perempuan, dan saya harus belajar untuk menjadi perempuan gitu kan. Setiap hari saya belajar melakukan hal-hal yang lazim dilakukan oleh perempuan-perempuan pada umumnya gitu, kayak masak, dandan, melahirkan gitu kan. Saya belajar melahirkan. Oh, belajar. Saya ngeden dari sekarang walaupun lahirannya kapan saya nggak tahu gitu kan. Belajar aja dulu gitu. Saya juga belajar masak gitu. Saya di rumah sering masak, tapi karena saya tidak tahu resep, saya biasa cari dari internet gitu kan. Ya resepnya bahasa Inggris semua, untung saya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Ya resepnya gampang lah menurut saya. Bahasa Inggris simpel kayak put salt, garam, onion, bawang, pepper, kertas gitu kan. Ya namanya perempuan merdeka, bebas dia mau masak apa kan ya. Mau kertas saya kasih gitu, orang saya masak gitu. Saya juga belajar dandan. Ya, walaupun hasil dandanan saya kata orang kayak Joker kena hujan, tapi saya bangga. Sekalian saya gitu. Aduh, karena ini satu-satunya perempuan yang dipilih oleh Kuku. Kesempatan pertama untuk menguliti Priska, silakan. Sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para pemangku-pemangku kepentingan dan juga pengambil keputusan tidak hanya laki-laki saja. Sudah banyak perempuan ya. Kira-kira apa tanggapan Mbak Priska mengenai di kedepannya, apakah perempuan akan mengambil alih sehingga nanti 70% mungkin akan jadi perempuan atau cukup 50% saja seperti itu ke depannya? Karena sekarang kan belum sampai 50% atau sampai cukup 50% saja terus sudah. Gitu. Kalau saya secara pribadi saya berpikir semua orang itu bisa bebas melakukan apa saja tergantung potensinya. Tapi untuk sekarang, apalagi di kota besar, peran perempuan tuh cukup diperhatikan ya. Kalau dibilang setara, sudah lumayan setara untuk di kota besar. Kalau kita ke daerah-daerah mungkin budaya patriarki masih ada. Tapi kalau di kota besar, saya orang daerah ngelihat kota besar, saya kayak, wah ini nih bagus gitu. Maksudnya setara, seimbang, perempuan dengan posisinya, laki-laki dengan porsinya gitu juga. Kalau kita ke daerah-daerah, keadaan seperti itu belum menyebar gitu. Jadi kalau harapan saya ya yang setara-setara itu bisa sampai ke daerah-daerah. Nona Priska, kalau misalkan nanti kita sudah setara nih, laki-laki dan perempuan. Kira-kira menurut Nona Priska, apa yang dibutuhkan perempuan dari seorang laki-laki? Kerjasama. Karena kita sama-sama manusia toh. Jadi kalau misalkan kita sudah setara, kenapa kalau tidak ada kerjasama juga semua berantakan gitu. Kalau misalkan perempuan berkuasa sekali gitu kan, dia melebihi laki-laki, tapi ternyata ada porsi-porsi tertentu yang tidak bisa dia duduki, ternyata kacau juga gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi memang harus ada kerjasama antara dua makhluk hidup ini, perempuan dan laki-laki. Dua makhluk hidup. Priska, tolong kasih tahu istri saya di rumah boleh? Kenapa sih David dari tadi mau curhat soal istri? Iya, kerjasama. Anda yang kasih tahu lah, kenapa Priska yang kasih tahu? Mau tanya apa ke Priska? Iya, tadi kan intinya adalah kesetaraan. Kita kan juga sudah membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk perempuan istilahnya melakukan hal yang dia inginkan, hal yang dia cita-citakan. Kira-kira di masa sekarang yang belum tercapai apa sih dari perjuangan seorang perempuan yang ingin ada misalkan adanya kesetaraan di profesi-profesi yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, sekarang banyak perempuan juga sudah melakukannya. Kira-kira yang belum tercapai itu menurut Priska tuh di bidang apa? Kalau dibilang setara di bidang pekerjaan, hampir semua sekarang pekerjaan apapun itu ada perempuan, ada laki-lakinya gitu. Yang saya harapkan tuh kemerdekaan dalam berpikir. Jadi kadang-kadang ada perempuan yang memang terlahir dengan kondisi di mana dia berpikir kalau budaya patriarki itu lazim di kehidupannya dia gitu. Ya itu tadi saya bilang, kita lihat harus ke daerah-daerah yang masih kental dan adat istiadat dan gitu sebagainya. Jadi mereka sudah dari lahir, sudah otaknya itu berpikir kalau iya ini yang harus saya jalani gitu. Jadi mereka-mereka itu yang harus kita perkenalkan dengan yang namanya perempuan tuh bisa loh merdeka dengan pikirannya, bisa begini loh perempuan, kau tidak harus selamanya tidak sekolah atau di dapur aja, kau tuh terlahir bisa jadi apa aja gitu-gitu. Jadi yang dibutuhkan perempuan zaman sekarang kemerdekaan dalam berpikir, terutama untuk perempuan-perempuan yang tertinggal di daerah-daerah tertentu. Kenapa saya tidak di brief kalau jawabannya harus bagus kayak begitu? Kemerdekaan, perdamaian. Tidak, yang penting lucu kan? Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Priska. Nah, selanjutnya Priska pilih box nomor berapa dulu nih? Sebelum nanti lempar ke yang lain. Biar setara dan adil, dibagi dua juga tetap adil. 4 deh. 4. Libra, keseimbangan. Libra. Pas banget nih Zodiac. keseimbangan. Nah,
Silakan mau lempar ke siapa? Karena saya dari timur, saya mau tunjuk abang saya dari timur juga. Bang Abdur. Abdur, oke. Silakan. Baik. Langsung Nona Priska. sepatah dua patah kata, Abdur. Halo teman-teman semuanya. Halo. Jangan berharap lebih karena dua teman saya tadi panjang-panjang banget. Saya punya singkat saja ini, teman-teman. Banyak orang yang bilang bahwa hukum itu dia tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kalau saya tidak setuju sih. Menurut saya hukum di Indonesia ini sudah tajam kemana-mana. Sumpah tajam sekali. Saking tajamnya itu, dia bisa potong masa hukuman orang. Sumpah. Tajam sekali. Dari yang hukuman mati jadi seumur hidup. Dari yang 20 tahun jadi 10 tahun. Bahkan saking tajamnya hukum itu, dia bisa menjatuhkan hukuman kepada angin. Itulah makanya menurut saya kita tuh sebenarnya kita butuh buat teman-teman, buat bapak-bapak di luar sana yang mau jadi calon-calon pemimpin lah, pastikanlah untuk keadilan itu sampai dirasakan oleh rakyat-rakyat yang paling di bawah. Itu dia. Ngomong-ngomong soal tadi menarik sekali ya, isunya memang lagi panas ya. Jadi kamu termasuk yang nggak terima ya di prank hukuman kasus Ferdy Sambo. Sebut Oh saja. iya, tidak terima sih saya. Kenapa kalau boleh tahu? Ya karena dia menghilangkan nyawa orang, kemudian itu bukan yang spontanitas, itu ada berencana, pembunuhan berencana dan segala macam. Harusnya sih hukuman mati ya. Dikurangi masa hukuman itu sudah tidak masuk akal menurut saya. Tidak masuk akal. Ya. Kalau dari David? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ya selain mengkritisi, ada nggak level yang lebih tinggi dari mengkritisi ketika kita sudah melihat sepertinya ini udah jalan buntu? Dari yang bisa kita lakukan ya mengkritisi aja. Tidak ada lagi. Mungkin diselingi sambil mengkritisi, mungkin kita main Mobile Legend. Kita maki-maki aja tuh tanknya tuh. Kadang-kadang gitu, atau core-nya gitu. Gitu-gitu aja. Itu aja Mas David. Iya, iya. Udah. Mau bagaimana lagi? Udah ngos-ngosan. Priska, dari tadi Priska tuh nulis gitu, kayak persiapan Dia nulis pertanyaannya mau stand panjang. up lagi dia. Tidak. Masih kurang puas. Bang Abdur, Ya. menurut Bang Abdur nih ya, orang-orang yang lolos dari hukuman-hukuman yang ada di negara ini, apakah mereka juga akan lolos di akhirat? Tidak akan. Tidak akan, mereka pasti disiksa. Termasuk saya. Baik, terima kasih. Oke, sebelum balik lagi pilih box dulu, nomor berapa? Oke. Saya yang tengah-tengah aja deh. Adil ya, Iya. tengah ya. Nomor 5. Nomor 5, kita buka nomor 5. Jas merah. Oke, nah apa sih di balik jas merah ini adalah kita akan melakukan uji ketangkasan dan kecerdasan melalui cerdas cermat. Oke, ini boxnya box jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita mau uji ketangkasan dan kecerdasan melalui cerdas cermat kali ini. Silakan Abdur di posisi di balik podium maksudnya. Dan Kuku, tim Abdur, tim Kuku. Ya, Situ. di situ. Belum. Oh, belum. Timnya Kuku ada Benny dan Priska. Silakan bergabung. Boleh tukar tidak? Harus terima. Silakan. Harus terima. Mungkin Nah, terlihat. terus timnya Abdur ada David. Oke. Oke. Kami kurang satu nih. Oh, iya juga ya, ada Kurang 3-2 ya. Saya pilih dari penonton aja boleh nggak? Oh, boleh. Mau pilih siapa? Saya pilih Nona ini aja, Nona yang jilbab putih kacamata ini. Saya? Ya, boleh. Oke. Oke, tepuk tangan, boleh. Silakan maju. Dia mau terakhir. Di tengah. Oke, saya mau tanya nih, arti sejarah buat teman-teman komika ini apa sih sebenarnya? Sejarah bahan pembelajaran. Ya. Bahan Lumbung premis. Apa maksudnya? Ya, karena stand up itu kan pasti membicarakan hal yang sudah terjadi. Kejadian hari ini adalah komedi di masa depan. Jadi kejadian di tahun-tahun yang dulu adalah komedi di saat ini gitu. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman
siap ya. Ini mau cerdas cermat. Ya mainnya nanti aja boleh nggak? Ya, Kami mau kasih nama grup dong. Boleh. Kalau Abdul grup berapa? 8. Grup 8. Ya. Kenapa 8? Bulan Agustus atau gimana? Ya, karena bulan Agustus. Oke, kalau Kuku? 7. Oh iya. 7. Oh, oke. Berarti ini grup 7 dan 8 karena Indonesia ulang tahun ke-78. Oke, baik. Sudah tahu aturannya? Sangat sederhana. Langsung saja. Sekarang kita akan lihat Oke. jam berapa Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi. 806. Salah. Kita. Oke. Bukan. 700. 7.15 deh kalau nggak. Nawar. 8. Nggak, soalnya macet di Gunung Sahari situ. Masa nggak tahu sih? Tahu. Nggak cluenya. Biasanya kalau kita lihat upacara bendera di istana, itu kan jam itu loh. Kita semuanya Saya nggak pernah lagi ngikutin upacara istana. loh. Itu upacara yang di SD itu pagi memang. Kalau yang sesungguhnya itu kan di istana. 10. Dibunyikan dulu baru jawab. Jam berapa? Jam Kuku? 10. Jam 10. Benar sekali. Sekarang kita akan lihat gambar yang kedua. Nah, siapa nama salah satu pahlawan dari Sumatera Utara? Sisingamangaraja. Kurang dikit, kurang Pak banget. Sisingamangaraja. Ya udah, bener ya. Benar, karena Pak. Siapa? Pak Sisingamangaraja 12. Oh, 12. Ya. Oke, 12. Oke, tapi ada Sisingamangarajanya ya. Boleh ya. Oke, gambar selanjutnya. Masjid Raya Baitur Rahman. Siapa suami dari Cut Nyadin? Allahu Akbar. Ini, pencet. Tengku Umar. Ya. Oke, boleh. Dia bisa tahu ya. Tengku Umar. Dia bisa tahu ya. Klub sejarah. Sejarah, bro. Oke ya, bener ya. Oke, gambar selanjutnya. Waduh, enggak. Aduh, apa? Tandu Jenderal Sudirman. Nah, pertanyaannya, kenapa Jenderal Sudirman saat perang dengan Belanda harus menggunakan tandu? Karena lagi sakit. Sakit apa? Sakit Ya apa spesifik? Panjang bener. Panjang bener. Kita bukan BPJS. Iya. Nanti sampai pertanyaan berobatnya kemana kayaknya. Harus spesifik. Alternatif diurut apa-apa. Sakitnya apa? Liver. Malaria. Silakan. To be confirmed. Oh, belum. TBC. TBC, benar sekali. Oke, gambar yang satu ini kita lihat. Di manakah serangan umum 1 Maret? Jogja dong. Jogja dong, benar sekali. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan Hadiah. tempat duduk masing-masing. Hadiahnya nanti ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke box selanjutnya. Box ini saya yang akan pilih, biar ada keseimbangan. Oke, kita buka sebelah kiri semuanya, box 7 kita buka. Di balik box 7 ada Indonesia Emas. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Indonesia Emas, yang ada di pikiran saya itu selalu kompetisi. Nah, karena tadi kompetisi cerdas cermatnya, yang kalah adalah grup 8 yang dipimpin juga oleh David. Sekarang giliran David untuk maju menjadi bintang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persiapan 2024, saya akan mencurahkan keresahan saya tentang dunia pendidikan di Indonesia. Saya sebagai orang tua sebel banget sama kebijakan PPDB sistem zonasi. Yang sebel boleh minta tepuk tangannya? Banyak ternyata. Kebijakan ini bikin ribet. Temen gua sampai nangis gara-gara anaknya nggak bisa sekolah. Gua ikut nangis. Karena gue mikir ke depannya gimana nih anak gue sekolah. Karena sekolah terdekat dari rumah gue, sekolah nyetir. Saya tahu Menteri Pendidikan kita adalah pendiri ojek online. Mau bilang Indonesia Emas 2045. Kalau terus begini, Indonesia hijau. Sekian dari saya, David Durbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Ini ngomong-ngomong kan tadi ngomong soal pendidikan ya David. Iya. Pasti kok pesimis sama pendidikan kita? Ya itu tadi kan, itu yang baru-baru rame ini kan soal kebijakan PPDB zonasi itu. Ribet aja ribet gitu. Gimana kita bisa optimis menatap pendidikan kita ke depan kalau yang sekarang aja dibikin ribet gitu. Banyak anak-anak nggak bisa sekolah gara-gara di dekat rumahnya nggak ada sekolah. Gimana mau sekolah? Oke, tapi di satu sisi kan zonasi itu juga keuntungannya adalah juga bisa menyamaratakan setiap anak tuh punya peluang sekolah di sekolah-sekolah favorit yang selama ini kan didominasi anak-anak tertentu atau mungkin dari level tertentu seperti itu. Itu gimana? Ya sekolahnya juga harus berbenah, harus berkompetisi menjadi yang terbaik supaya semua pilihan itu bukan pilihan buangan, tapi adalah pilihan yang memang semuanya terbaik gitu. Kalau sekarang kan ada yang terkesan buangan, ada yang terkesan masuk swasta karena terpaksa. Oke, sedikit Benny. Akhir-akhir ini sering muncul berita perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru di Indonesia. Apakah kalau menurut Saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu atau terlalu jauh atau cuman kurang dikit lagi gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Buktinya data terbaru yang saya dapat adalah orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Kalau Kuku? Ini mungkin saya lebih kepada ini. Kemarin ini ada kasus guru diserang orang tua pakai ketapel, tahu? Oh iya. Karena tidak terima anaknya dimarahi. Iya. Nah ini dengan gaji yang sudah kecil, masa depan tidak jelas, ya masih ada ancaman dari orang tua yang tidak terima yang gitu, anaknya diapa-apain di sekolah. Kira-kira apa yang mesti dilakukan kita untuk melindungi guru? Kalau bukan guru, nanti siapa yang lagi mengajar? Kita jadi pintar menulis dan membaca karena siapa? Nah itu gimana jadi? Kita sewa. Banyak duit ya dari tadi sewa dulu ya. Sewa detektif swasta. Sewa bodyguard buat melindungi guru. Ya karena guru adalah aset bangsa. Siapa yang nyewain? Nah, Dari anggaran saya kalau saya jadi Menteri Pendidikan. Kampanye. Kalau guru itu sering dibully-bully sama siswa gara-gara dia miskin apa segala siswa-siswa suka bully dia. Itu gimana tuh? Guru kan contoh ya. Ya. Kalau dia marah, kalau dia mukul, itu kan berarti contoh yang tidak baik buat mereka. Hal yang paling gampang adalah kita dudukin anaknya di sini nih. Nah, Lalu kita sewa stand up komedian untuk roasting balik anak ini. Sewa lagi. sewa lagi. Ya. Ya, banyak anggaran saya banyak. Baik, terima kasih. Setuju. Tapi yang pasti apapun itu nggak boleh pakai kekerasan ya. Para orang tua yang ada di sini ataupun yang di rumah sudah sewajarnya ketika ada teguran dari guru. Karena yang mendidik anak-anak di sekolah adalah guru. Tapi juga memang guru juga nggak boleh pakai kekerasan. Tapi orang tua juga zaman sekarang jangan mudah baperan juga. Setuju nggak sih? Betul. Iya kan? Kecuali kalau ditegurnya seperti ini. Dasar! Oke, baik, tepuk tangan. Oke, David, pilih box nomor berapa? Tiba-tiba. Saya pilih nomor 8. 8. Kita buka play or pass. Pas dah. Kenapa pas kapok duduk di situ atau gimana? Iya, saya pas saya dah. berat. Oke, pilih lagi nomor berapa? Saya suka angka 2, jadi saya pilih 3. 3, oke kita buka. 2024. Nah, kali ini boxnya adalah tentang persiapan 2024. Di sini akan ada capres-capres yang sedang melakukan atau mengikuti pemilu. Capres pertama, silahkan David untuk berdiri dan Kuku. Terus kemudian Benny. Pasti nggak Pemirsa, kepilih.
di suatu negeri Konoha yang penduduknya sangat banyak dan multikultur sedang bersiap untuk memilih pemimpinnya. Dan Benny ini adalah capres yang sering ikut kontestasi dalam pemilu tapi tidak pernah berhasil menjadi presiden. Kalau David adalah kepala daerah yang kini mencoba keberuntungan sebagai capres. Oke? Dan Kuku Adi adalah capres yang pernah menjadi kepala daerah, pandai berkata-kata, dan juga sering banget dizolimi. Nah, kita mau tahu seperti apa sih visi misinya, bagaimana mereka mempromosikan diri sendiri. Nanti akan ada panelisnya Priska dan juga Abdur. Kita akan mulai dulu dari yang Benny. Percayalah, saya yang paling mengenal negara ini. Saya akan meneruskan pemerintahan dari raja sebelumnya. Maka dari itu saya akan memilih anak dari raja sebelumnya untuk menjadi pendamping saya. Anak dari seorang tukang kayu juga, sebelumnya tukang kayu. Dia adalah pemimpin di daerah juga ini. Anak ini sudah memimpin di daerah di sebelah timur pusat. Jadi anak muda. Perpaduan antara orang tua dan anak muda. Pas. Oke, panelis gimana nih? Kenapa Anda memilih pasangan Anda anak dari Raja Konoha itu? Karena untuk merebut suara dari partai mereka. Oke. Simpel saja seperti itu ya. Bagus, bagus. Priska. Kinerja sih tidak tahu ya. Saya nggak perlu bertanya, kayaknya saya nggak akan milih. Baik, terima kasih. Silakan. Yang kedua, Capres David. Maju ke depan. Sukses sebagai seorang pemimpin di salah satu provinsi terbesar di Konoha. Saya pede untuk maju sebagai capres di 2024. Karena saya orang yang nggak bisa nolak permintaan ibu. Oh, ibu yang suruh. Saya sayang banget sama ibu saya. Tentunya saya juga sayang sekali sama rakyat saya. Ya. Saya juga punya program membuat Indonesia sehat. Karena saya hobi jogging keliling Indonesia. Jadi akan pelesiran dari Konoha ke Indonesia gitu atau gimana? Oh iya. Sudah disamarkan ya. Sudah disamarkan. Iya, maksudnya keliling Konoha, saking jauhnya sampai tiba-tiba di Indonesia, itu maksud saya. Saya butuh cawapres yang kuat, perkasa, dan suka lagu-lagu kangen band. Dan saya juga mau cawapres yang tidak mabuk darat. Oke, terus? Jangan diterusin deh. Saya udah mulai takut. Oke, panelis gimana, Abdur? Saya tadi mencoba menebak-nebak cawapresnya sepertinya dari angkatan bersenjata ya beliau ya. Kenapa Anda memilih dari angkatan bersenjata Konoha? Agar terjadi perpaduan antara sipil dan militer. Oke. Ya, karena Berita. negara Konoha juga dikenal kuat militernya. Kalau Berita? Agak alergi ya, soalnya cewek itu paling anti sama anak mami. Terlalu mama tadi dari tadi ibu Oh gitu iya, iya. kan. Tapi bukankah bagus? Artinya dia sangat menyanjung ibunya, itu kan bagus. Iya, tapi terlalu diatur. Kan dia harus punya ini sendiri, apalagi mau jadi pemimpin. Jadi kamu Harus akan punya milih? pemikiran. Tidak juga sih ini. Oh, tidak juga sih? Skip. Oh, skip. Ya. Please, ngobrol dulu deh sama ibu saya. Oke, tepuk tangan untuk David. Oke, Capres nomor 3, Kuku, silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya sebenarnya cukup simpel ya. Apa yang ingin saya tawarkan buat teman-teman semua adalah suatu hal yang penting buat kita semua di masa depan nanti. Yaitu semua fasilitas-fasilitas umum di kota-kota Instagramable ya. Oke. Karena itu penting bagi kita semua. Capres dan cawapres sebenarnya saya sedang bingung. Karena feed Instagram keduanya sama-sama bagus. Jadi saya pilih yang mana, tapi sudah saya tetapkan 2.
Yang satu penguasa langit dan juga air. Ada. Yang satu lagi adalah penguasa api, senjata api dulunya. Terima kasih banyak. Ya. Gimana panelis? Dengan segala fasilitas Instagramable harus yang berfungsi dong. Jangan cuma yang foto-foto doang, tapi harus yang berfungsi juga. Karena kan yang dibangun ini satu negeri Konoha ya, bukan cuma satu kota Konoha doang. Ini satu negeri, jadi tolong diperhatikan itu kalau mau maju. Saya bisa jawab itu sebenarnya. Oh apa tuh? Tidak perlu lah, tidak perlu. Rahasia ya. Oke, baik, Priska. Iya, saya juga setuju sama Bang Abdur tadi, terlalu banyak tempat-tempat spot-spot buat foto-foto. Nanti orang semua sibuk bermedia sosial, kerjanya kapan gitu. Iya. Nanti sibuk foto, kerjanya hilang. Iya. Ya, namanya kita sebagai suku tertentu bisa maju gitu. Oke, pantang menyerah, baik. Oke, silakan tepuk tangan untuk para capres kita. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah akhir dari perjumpaan kita di Q&A karena semuanya sudah membuka box-boxnya ya. Jadi sudah jadi bintang tamu kan? Sudah. Oke, Yuk, Mali, terima kasih. Terima kasih. Kenapa ya, Mas? Saya di sini tadi callingannya bukan benerin AC kan ya? Saya belum. Oh belum ada gitu? Masa sih? Belum ya? Belum. Ya udah silakan pilih Yaudah deh. sendiri, Oke. tanya sendiri, jawab sendiri deh. Ya, silakan. Boleh deh, buka sendiri, pilih sendiri. Saya pilih kotak nomor 2. Nomor 2. Cari nafkah. Oke. Ya betulin AC tadi. Kasian banget. Oke, tepuk tangan dong buat Benny. Jadi kemerdekaan itu ketika semua UMR itu tidak berbeda jauh ya. Misal Jakarta UMR-nya berapa, di Jogja berapa gitu ya. Di Jogja, saya berasal dari Jogja dan UMR-nya itu hampir separuhnya Jakarta, jauh banget. Kalau di tempat lain UMR itu upah minimal regional, di Jogja itu upah minimal Renaldi. Dari tadi mikir nggak nemu. Asal aja nggak nemu. Tapi orang kan taunya itu Jogja murah-murah gitu ya. Tapi tempat tinggal itu kan selalu naik ya. Rumah di Jogja itu naik, tanahnya naik. Segini mungkin ya sama. Harganya naik ya. Jadi kalau barang-barang yang lain murah tapi tempat tinggalnya naik ya kita nggak mampu untuk membeli tempat tinggal, nggak mampu membeli rumah. Saya pernah cerita ke teman saya di Jakarta gitu kan, tapi UMR Jogja ini nggak mampu untuk beli rumah di sana. Tapi kan makanannya murah. Maaf nih ya, kan kita tinggal di rumah ya. Tidak mungkin kita tidur di angkringan gitu ya. Di sebelah nasi kucing gitu ya. Kan nggak mungkin gitu ya. Dan ada lagi satu teman saya katanya pernah memberikan data, ada survei di Indonesia itu yang tingkat kebahagiaannya tinggi itu salah satunya Jogja. Saya agak ragu ya, maaf ya. Kayaknya ini yang disurvei tukang becak deh. Karena tukang becak kalau ditanya pasti dia senyum. Misal dia mempersilahkan, Pak mau becak, ya kan? Itu disurvei dia pasti bahagia dong. Kita nggak pernah ketemu sama tukang becak Pak, naik aja. Ayo ke Malioboro. Terima kasih. Sekarang menurut Anda itu sudah merasa merdeka dalam mencari nafkah, memiliki peluang kerja. Menurut Anda gimana? Kalau merdeka sih belum terlalu ya. Lagi-lagi di daerah saya itu juga selain pekerjaannya sedikit juga UMR-nya kan dikit banget gitu ya. Kita mungkin di sana itu sehari bisa cuman makan satu nasi kucing. Iya, satu nasi kucing, sisanya kita bisa makan fast food sih sebenarnya. Oke, Priska. Zaman sekarang tuh kalau orang lamar kerja banyak sekali syarat yang bilang butuh yang berpengalaman. Sedangkan untuk orang yang pertama kali kerja kan pasti belum ada pengalamannya tuh. Itu gimana tuh? Syarat bekerja 10 tahun. Ya. Karena dia baru lulus. Baru 2 lulus, tahun, 2 tahun. kayak gitu-gitu. Yang harus Anda lakukan adalah lahir lebih dulu 10 tahun. No, salah saya ya? Salah Anda. Memang di negara ini anak muda harus menganggur, memang diwajibkan. Baik, oke. Ini tadi box cari nafkah. Nah, kita mau cari isi box lainnya yang tersisa Box 6. nomor 6.
Kita buka box terakhir satu-satunya lomba 17-an. Oke, kali ini box lomba 17-an. Nah, games atau permainan lombanya adalah memindahkan kelereng dari mangkok satu ke mangkok lainnya menggunakan sumpit, ya kan? Sudah pernah teman-teman semuanya? Belum pernah. Belum pernah, yuk dicoba yuk, maju ke depan yuk. Langsung saja. Pernah aja lah biar bisa. Oke ya teman-teman, ready? 3, 2, 1, mulai! Ayo, ayo, ayo! Yeay, harus dibuang ya? Yang penting saya menang dari Benny. Yang penting. Ya sih. 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu dulu, semuanya bisa memindahkan ya? Bisa. Oke, kecuali David, kenapa? Kok nggak bisa? Yang lain bisa. Coba. Coba. Saya susah menangkap yang licin-licin. Oke, boleh. Coba tanya kelerengnya, apakah kamu Harun Masiku? Oke, pemirsa, perjuangan hidup memang tidak akan ada habisnya. Setiap orang memang memiliki problematika kehidupannya masing-masing. Tapi semua itu bisa dijalankan bila kita bisa relax, terus berjuang dengan strategi tentunya. Seperti para pendahulu kita, para pahlawan Republik Indonesia. Terima kasih kepada para panelis juga sekaligus bintang tamu Q&A hari ini. Tepuk tangan dulu. Semoga semua keresahan yang kami ungkapkan pada hari ini dapat didengar dan juga menciptakan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih juga sudah menyaksikan Q&A pemirsa. Sampai jumpa lagi pemirsa. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Setiap orang berhak ingin merdeka sesuai versinya. Kemerdekaan pada hakikatnya bukan hanya soal angkat senjata, tapi mengisi dan mempertahankan warisan kebebasan dengan banyak cara. Merdeka bicara, merdeka berkarya, pun merdeka tertawa. Tetap mengacu pada tujuan Pancasila untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya yang merupakan misi utama. Tidak boleh berhenti sampai di sini loh. Semua orang harus merasa memiliki negeri ini. Kritik sana, kritik sini, bagian dari mengawasi. Asal santun bukan sekedar cari sensasi. Maksimalkan kontribusi dan prestasi kita, agar kita bisa tertawa bahagia menjadi negara yang benar-benar merdeka seutuhnya. Metro TV